Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang kami muliakan, rahimakumullah. Ada salah seorang sahabiah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang ummul mukminin. Wahai Aisyah, mengapa kaum perempuan ketika haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat? Aisyah menjawab, karena yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa lam nu'maru bi qada'is shalah. Kami ini para perempuan ketika kedatangan haid pada masa Nabi, kami diperintahkan untuk mengqadha shaum, membayar hutang puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini berarti ada perintah dan ada larangan dari Nabi. Pada masa sekarang ada jamaah perempuan mengaji yang bertanya pada ustazah, wahai ustazah, bagaimana hukum obat pencegah haid agar puasa para perempuan itu bisa penuh seperti puasa laki-laki? Dalam hal ini ustazah menjelaskan, yang pertama bahwa haid itu adalah fitrah perempuan. Itu adalah keniscayaan bagi perempuan yang merupakan kekhususan. Ketika haid bukan berarti perempuan itu kotor, tapi itu justru mulia, karena itu bagian dari misi kekhalifahan yang ditugaskan, yang diperankan, diamanahkan Allah kepada kaum perempuan untuk melestarikan kemanusiaan. Sehingga ketika dalam keadaan haid memang Nabi melarangnya, sehingga istilahnya itu mani ya, bukan rukhsah, dilarang. Nah, hal ini juga berdasarkan sabda Nabi ketika ada perempuan yang bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab, alaisa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum, ya. Bukankah ketika perempuan sedang haid itu tidak boleh sholat dan tidak puasa? Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa itu ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebenarnya kita melihat bahwa mengqadha puasa itu waktunya lama, ya, ada 11 bulan. Katakanlah dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah kadang-kadang mengqadhanya itu akhir di bulan Sya'ban, karena waktunya beliau itu padat untuk mendampingi dakwah dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi waktunya masih longgar. Bahkan ketika misalnya di tahun itu belum tertunaikan, maka masih boleh di waktu berikutnya, tahun berikutnya, ya, tidak perlu dengan menambah hutangnya. Ya. Yang ketiga, kita lihat dari sisi kesehatan, ya, apakah ada kebaikannya atau sebaliknya. Karena kadang-kadang ada side effect dari obat yang akan mengganggu kesehatan perempuan, bahkan akan mengganggu siklus, ya, siklus haid perempuan, sehingga siklus haidnya menjadi tidak teratur. Kalau sudah sini kan akan ada gangguan bagi kesehatan. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak, ya, amalan-amalan yang bisa ditunaikan perempuan haid, ya. Yaitu apa? Misalnya kalau tidak boleh puasa dan sholat, maka masih boleh bahkan dianjurkan, ya, untuk berzikir, berdoa, bertadarus, murojaah Al-Quran, ya, melakukan ta'awun sosial, ya, memberikan bantuan kepada mereka yang diperlukan, bahkan memberikan iftar itu juga satu kebaikan, mengikuti kajian itu juga merupakan satu kebaikan. Jadi kalau ditanya hukumnya apa, ya tidak boleh lah, ya, paling tidak enggak dianjurkan untuk menunda haid, tapi lakukan saja dengan senang hati, ya, karena itu adalah merupakan fitrah perempuan. Demikian dapat kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.